Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bahasan mata kuliah genetika hari ini adalah mengenai pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang mitosis. Apa itu mitosis, fungsinya, serta tujuan dari pembelahan sel secara mitosis. Umumnya, pembelahan sel bisa terjadi pada seluruh makhluk hidup, bahkan pada bakteri yang memiliki satu sel tunggal atau sel prokaryotik. Pada bakteri, pembelahan sel berlangsung lebih sederhana dibandingkan pada sel eukariot. Satu sel bakteri bisa membelah menjadi dua atau disebut sebagai binary fusion. Tahapannya adalah ukuran sel bakteri akan membesar hingga 2 kali lipat, kemudian DNA dari sel induk diduplikasi sehingga bisa diturunkan ke kedua sel yang baru. Seperti ini proses pembelahan sel pada bakteri. Pertama, DNA bereplikasi, kemudian sitoplasma akan mengembang, lalu mulai terbentuk dinding sel, dan kemudian dinding sel terbentuk secara sempurna, dan terakhir terjadi pemisahan. Dan terlihat di awal, selnya hanya satu atau tunggal, kemudian bereplikasi atau membelah menjadi dua. Nah, bagaimana dengan pada sel eukariot? Akan kita bahas juga. Pada sel eukariot, proses pembelahan sel berlangsung lebih rumit. Ada beberapa tahap pada pembelahan selnya, terutama untuk mitosis. Yang pertama adalah interfase, lalu mitosis, kemudian sitokinesis. Fase pembelahan sel eukariot, seperti yang sudah disebutkan, bahwa terdapat interfase, mitosis, dan sitokinesis, maka fasenya berbentuk lingkaran atau cycle dan terus-menerus berulang. G1, S, G2, lalu ada mitosis di sini, prometa anatelo, dan yang terakhir sitokinesis. Fase yang pertama adalah interfase. Interfase yang garis ini ya, yang warna agak pink ya. Ini G1, S, dan G2 itu termasuk ke dalam fase interfase. Fase ini merupakan fase yang lama dalam satu siklus sel, sekitar lebih kurang 23 jam. Interfase terdiri dari tiga. Yang pertama G1, terjadi peningkatan ukuran sel, pembentukan RNA dan protein. Di S, terjadi penggandaan DNA. Dan di G2, terjadi pertumbuhan ukuran sel, sintesis protein, dan pengecekan terakhir sebelum sel memasuki fase mitosis. Lalu pada fase S ini yang perlu ditandai, pada fase S, setiap kromosom akan bereplikasi menjadi dua sister kromatid. Yang sebelumnya hanya kromatid saja, tunggal seperti ini. Lalu pada masuk fase S di interfase akan mengganda menjadi dua sister kromatid ya. Sebut sister kromatid yang akan menempel pada sentromernya. Kemudian setelah fase interfase, maka pembelahan sel akan memasuki ke fase mitosis. Pada fase ini terjadi pembelahan sel menjadi dua. Kromosom juga terpecah menjadi dua bagian, ke bagian sel yang baru. Mitosis terbagi menjadi 5 fase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Serta sitokinesis satu lagi. Dimulai dari profase kromosom akan berkondensasi sehingga bisa diamati pada mikroskop cahaya. Sudah mulai terbentuk benang spindel, yang kuning-kuning ini benang spindel, dan sentrosom, yang kuning ini sentrosom, akan berpisah juga membentuk aster. Jadi, jika ingin melihat sel, yang paling tepat adalah di bawah mikroskop, yang paling tepat adalah pada fase ini, karena bentuk sel dan kromosomnya masih sangat bagus, sangat padat. Kemudian setelah profase, maka sel akan memasuki fase metafase. Metafase sentrosom
Yang kuning sudah terletak di masing-masing kutub dengan benang spindel yang mengikat masing-masing sister kromatid atau kromosom masing-masing. Lalu di anafase, sister kromatid sudah mulai terpisah dan tertarik oleh benang spindel yang dipunyai oleh sentrosom dan akan menuju ke masing-masing kutub. Pada akhir anafase, setiap sel baru mempunyai kromosom yang jumlahnya sama. Masuk fase terakhir, telofase, mulai terbentuk dua sel, dan dinding sel sudah mulai membelah. Inti sel mulai terbentuk, lalu sentrosom mulai menghilang, dan langsung fase ini akan diikuti oleh sitokinesis. Sitokinesis, pembelahan sel menjadi lengkap. Pada sel hewan, contoh seperti ini, akan dimulai dengan pembentukan alur pembelahan. Ini alur pembelahan ya, cleavage furrow pada bagian tengah sel. Sedangkan pada sel tumbuhan akan dimulai dengan pembentukan plat sel, lalu akan terpisah menjadi dua. Ini perbedaannya. Jika pada hewan terbentuk alur pembelahan ya, seperti di mikroskop kayak gini, sedangkan pada sel tumbuhan akan terbentuk plat. Secara ringkasnya, mitos pada sel tumbuhan seperti ini, di bawah mikroskop, di fase profase, sel masih terlihat sangat sempurna ya. Kemudian masuk ke prometafase, tidak kita bahas. Metafase, ini kromosom masing-masing sudah di tengah. Lalu anafase, sister kromatid sudah mulai ditarik ke masing-masing kutub oleh sentrosom. Dan terakhir, telofase sudah mulai terbentuk sel plate di sini, dan nukleus sudah mulai terbentuk dan terpisah. Durasi proses pembelahan sel berbeda-beda tiap fasenya, namun sel manusia bisa membelah selama 24 jam setiap pembelahan ya. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap fase, fase S 10-12 jam, kemudian G1 5-6 jam, G2 4-6 jam, dan mitosis 1 jam. Mitosis dan sitokinesis ya, 1 jam. Namun, perlu diingat walaupun memiliki durasi masing-masing, pembelahan sel tetap harus dikontrol. Pengontrolan dilakukan untuk mengatur durasi fase-fase dalam pembelahan sel, sehingga tepat pada waktunya. Pada sel eukariot terdapat titik-titik pengontrolan yang disebut checkpoint. Jadi untuk memastikan bahwa setiap fase telah dalam waktu yang tepat. Nah, checkpoint-nya ada 3. G1 checkpoint, bisa lihat di gambar ya, di sini, G1 checkpoint, lalu ada M checkpoint, dan G2 checkpoint. Nah, G1 checkpoint ini persyaratannya adalah apakah kondisi lingkungan sekitar sel mendukung proses selanjutnya. Di G2 checkpoint, apakah DNA telah tereplikasi, apakah kondisi lingkungan sekitar sel mendukung proses selanjutnya. Dan M checkpoint, apakah semua kromosom telah terikat dengan benang spindel. Jadi, ini merupakan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh fase sebelumnya ya. Jika fase sebelumnya sudah oke, misal contoh ini, jika satu sel ingin masuk ke fase mitosis, mau masuk ke fase mitosis, maka checkpoint ini akan bertanya dulu, apakah semua kromosom telah terikat dengan benang spindel? Jika kromosom belum terikat dengan benang spindel, maka ada yang salah di fase sebelumnya, dan akan diperpanjang atau diulang, seperti itu. Ya, ini ringkasan mengenai mitosis hari ini. Mitosis bertujuan pada sel hewan untuk memperbanyak diri atau reproduksi. Pada hewan bersel banyak atau eukariot, untuk memperbanyak sel dan menambah pertumbuhan, serta perkembangan tubuh. Mitosis terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik ataupun germinatif. Nah, tahapnya tadi sudah kita bahas, bisa disingkat menjadi POMAD. Profase, metafase, anafase, dan telofase.
Hasil dari mitosis adalah dua sel anakan, seperti di gambar, dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya. Jadi kromosom ini identik jumlahnya dengan yang di sini, diploid. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.